Oke, selamat sore Mbak Tudian. Selamat sore. Oke, jadi Selamat sore, Fendi. ya jadi hari ini kita ada sharing session ya Mbak ya untuk topiknya how to handle on-site visit dan loyalty of partnership. Oke, di sini ada Iya, Bli Rafe dari Community Manager dan Mbak Tudian dari Asri Village. Oke, kita lanjutkan slide kedua. Oke, jadi ini adalah profilnya dari Mbak Tudian. Mungkin Mbak Tudian bisa perkenalkan dirinya. iya. Eh, nama saya Putu Diani. Nama properti Tiang Asri Village. Tiangnya buka startnya dari 1 Februari 2020. Alamatnya di Uluwatu, Pecatu. Oke, jadi Mbak Tudian ini udah gabung sekitar 1,8 bulan ya Mbak ya. Jadi Iya, 1,8 bulan. Jadi Mbak Tudian ini punya 5 kamar. Sorry, ada 6 ya Mbak ya? 6 kamar 6 ya? kamar. Oke, 6 Iya, kamar. 6 kamar. Ada share pool, ada share kitchen-nya juga. Terus ada big garden-nya, sama Mbak Tudian juga udah mengaplikasikan untuk cleaning protokolnya ya untuk di guest house-nya sendiri gitu. Jadi sudah aman untuk tamu. Oke, jadi kita lihat sedikit tentang gimana sih Asri Village itu. Jadi di sini ada beberapa foto tentang Asri Village. Jadi ini penampakannya gitu. Jadi ada kamarnya, gimana dalamnya, terus ada poolnya, terus ada beanbag juga di sana, terus ada share kitchen, terus ada toiletnya. Jadi konsepnya dari Asri Village ini lebih ke Balinese style gitu Mbak ya. Jadi Balinese old school gitu ya. Iya, benar. Oke, nah kita mulai aja mungkin langsung dari cerita-cerita dari Mbak Tudian, cerita inspirasinya. Nah, mungkin yang pertama pertanyaan dari saya itu bagaimana sih awal Ibu Dian ini mulai bisnis properti gitu, sampai berani terjun ke properti itu gimana sih awalnya, Mbak? Begini ya, cerita sedikit. Dulu kan Tiang kerja di hotel ya, kurang lebih 16 tahunan. Melihat dari sana, saya senang gitu, senang melihat tamu banyak datang, nginap, senang melihat seperti hal itu. Terus saya terinspirasi untuk nanti kalau saya selesai kerja, saya mau buat apa. Terus saya mikir lebih baik kayaknya saya mau buat seperti ini, kayak penginapan villa begitu. Terus ngumpulin uang. Akhirnya di 2018 akhir mulai pembangunan. Saya masih kerja juga tetap masih bekerja, cari pengalaman, cari pengetahuan di hotel, bagaimana cara mengelola, bagaimana nanti kalau ada tamu bagaimana cara kita handle tamu kayak gitu. Akhirnya 2020 Januari itu sudah selesai terbentuk villanya. Kebetulan saya mendengar informasi tentang Bukit Vista. Bagus, jadi kemudian terbentuklah kerjasama ini seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Tudian. Jadi menarik ya. Jadi Mbak Tudian ini kalau bisa dibilang untuk kerjanya itu berarti belum sampai masa pensiunnya udah berani terjun ke dunia properti Mbak ya?
Iya, betul, yang belum masuk dari pekerjaan sebelumnya mengajukan resign gitu aja tuh. Oke, berarti, nah untuk desainnya sendiri tuh, apakah Mbak Tudian sendiri, ngedesain atau ada orang nih yang bantu untuk nyari konsepnya, untuk bangunannya gitu? Sebenarnya saya dengan suami sih awalnya, kita itu, suka jalan-jalan istilahnya lihat-lihat lah kayak kayak inspection gitu, oh artinya lihat-lihat, desain bangunan gitulah istilahnya, jalan-jalan sama suami, "Oh ini kayaknya bagus nih ya." Terus setelah itu kita, eee, kayak kombinasi, "Oh kayaknya saya mau seperti ini." Dengan desain kayak unik, kayak pengennya kayak ini dah, isi batu bata, tidak ada tidak ada, cat dan lain sebagainya kayak gitu. Artinya yang maunya yang kayak unik gitu, antik, nanti kalaupun, sudah tua dia tetap kayak kayak antik gitu dah. Itu yang kita kita inginkan gitu. Ok Kita oke, Mbok, jadi, heeh. mungkin dari yang konsep yang Mbok pengenin itu mungkin itu secara tidak langsung juga memberikan suatu experience kepada tamu gitu loh. Jadi kan tamu kan mungkin udah biasa tuh sama hotel, bangunan-bangunan yang luxury lah gitu. Mungkin dengan konsep seperti yang baru ini mungkin secara tidak langsung, bangunan yang Mbok pengenin juga akan menjadi salah satu bangunan yang dicari oleh tamu gitu. Kayak gitu, Mbok, ya? Iya iya iya, gitu dah ininya, Oke. keinginan saya seperti itu. Oke, Mbak, thank you. Mhm. Jadi, nah untuk apa namanya, pengelolaannya sendiri, Mbak, dari awal gabung sama Bukit Vista tuh, baru awal gabung tuh, Mbak udah merasakan dapat booking seberapa sih gitu? Maksudnya cukup puas nggak dengan booking-an dari awal gabung? Semenjak saya mulai gabung dengan Bukit Vista dari foto syuting-nya, foto-fotonya bener-bener bagus, saya suka. Setelah, mereka memasarkan itu tidak berapa lama sih, kayaknya seminggu kemudian ya tamunya banyak datang, saya suka banget. Baru buka udah wah gitu, full gitu ada check in, ada check out, aduh pokoknya kayak back to back. Saya jadinya wah seneng banget pada saat itu. Oh nggak rugi saya itu untuk, eee, resign kerja gitu. Padahal saya masih mikir-mikir keluar dari kerjaan untuk, ngambil apa, ngambil kerjaan properti seperti ini, wah tidak rugi juga gitu 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 sih bayangan saya waktu pertama kali, wah udah langsung ini, dapat booking-an, di pas opening-nya tuh langsung dapat booking-an. Wah senang sekali waktu itu, kalau nggak salah tamu Rusia, yang sama 2 kamar sekaligus kalau nggak salah itu, baru-baru bukanya itu. Saya suka banget dengan kerjasamanya ini. Oke, thank you, Mbak Tidian. Jadi, mungkin bisa dibilang dapat, apa ya namanya, golden golden time gitu, Mbak, ya. Jadi kayak pas waktu itu pembukaannya tuh pas banget sama momennya gitu. Jadi kayak pas dateng banyak tamu kayak gitu loh. Jadi heeh. Iya iya bener, heeh heeh. Oke, thank you, Mbak. Jadi ya menarik sekali sih ceritanya dari awal jadi sampai, berani gitu ya, berani, terjun ke dunia properti ini. Tapi untuk mulai bisnis sih memang yang modal paling awal itu adalah berani dulu gitu, berani. Jadi kita berani, keluar dari zona Mhm. nyaman kayak gitu. Tapi memang tantangannya akan sangat berat. Cuman kalau kita bisa bertahan survive di tantangan itu mungkin ke depannya kita ya proses tidak mengkhianati hasil gitu, Mbak, ya. Jadi pasti ada masa-masanya di mana bisnis itu naik, bisnis itu turun kayak gitu. Bener, mhm. Oke, kita berdoa aja nih setelah Covid ini kita bisa kembali lagi dapat seperti semula lagi, penuh lagi kayak gitu, Mbak, ya. Iya, semoga semoga, Oke, thank you, Mbak. Nah berhubung sama keadaan sekarang, Mbak, ya kan Covid. Jadi Covid ini sekarang kita lebih banyak mendapatkan tamu on site visit, Mbak, gitu. Jadi kan Mbak kan merasakan juga ya gitu kan.
Nah bukan jadi beberapa properti juga sama di Asri Village itu juga sering mendapatkan on-site visit gitu, Mbok. Nah, sebenarnya di sini, saya pengen tanya nih sama, Mbok Tudian, karena Mbok tuh kan udah berpengalaman untuk menangani tamu on-site visit. Jadi untuk menginspirasi partner lain juga, gimana sih caranya, untuk meng-handle on-site visit agar tamu itu, tertarik tinggal gitu. Jadi nggak sekedar kayak nganterin ke kamar, udah, habis itu nggak ada gimana cara menjelaskan di kamar biar dia seneng, diajak ngopas segala macam gitu. Jadi mungkin kita minta, apa namanya, tipsnya lah dari Mbok Mbok Tudian gitu. Gimana sih caranya langkah-langkah untuk nanganin tamu on-site visit? Heeh. Kan kalau tamu datang ke sini untuk visit, biasanya kan diinfoin sama pihak Bukit Vista kan. Terus saya tunggu deh tamunya itu mau jam berapa datang, saya tunggu. Kalau pas dia datang, biasanya saya dari pagar ini dah depan pagar saya bukaan pintu pagar, halo selamat datang di Asri Villa kayak gitu. Terus saya dari pertama masuk kan dia lihatnya kitchen tuh, saya ajak dulu dia ke kitchen. Oh ini loh kitchennya kita ada, kita punya seperti ini, alat pelengkapannya seperti ini. Kebanyakan sih saya ajak dia komunikasi ya, berbincang-bincang, cerita yang bisa menyenangkan dia lah gitu. Terus kalau di sini dekatnya sama ini loh, kalau cari tempat makan bisa di sini loh gitu. Kalau kebetulan di depan saya juga ada minimarket, jadi kamu gampang untuk belanja makanan apa biar kamu deket kayak gitu dulu pertamanya. Nanti setelah itu, oh ya ya gampang, nanti kalau tinggal manggil aja kalau mau beli apa nanti kita bawain kok. Awalnya gitu, kayak gitu. Terus mungkin dia kan masuk ajak ke kamar untuk ke roomnya untuk lihat kamar kan. Jadi di dalam kamar dilihatin, oh ini toiletnya seperti ini, desainnya saya desain seperti ini kayak gini ya, seperti itulah saya jelaskan gimana caranya biar dia tuh happy gitu loh, tamunya seneng cerita sama kita tuh seneng kayak gitu sih. Kita jelaskan ini kamarnya ini apa kayak toiletnya kita desain kayak open shower kayak gini, jadi udaranya kayak gitulah. Artinya gimana caranya dia tuh seneng gitu aja, seneng aja dulu sama kita, baru lihat kita aja dia udah seneng gitu aja sih namanya. Oke, berarti poin yang bisa Tendi tangkap tuh mungkin dari awal itu adalah greeting-nya ya, yang warm greeting gitu. Jadi awal dia datang itu kita udah ngasih impresi yang bagus gitu, kayak halo selamat datang di Asri Village gitu, misalnya Pak John atau siapa kayak itu kan pertama greeting gitu yang paling penting Mbok ya gitu. Mungkin terus yang kedua tuh adalah information gitu, jadi informasi yang Mbok tuh kasih itu lengkap gitu, komplit gitu. Jadi mulai dari tempat nyari makan terdekat, belanja atau kelengkapan dari kitchen-nya apa kayak gitu. Jadi biar dia tuh nggak ada pertanyaan yang masih dia bingungin gitu. Jadi Mbak udah ngasih informasinya. Terus apa namanya, yang ketiga itu adalah untuk menjelaskan kamarnya gitu, gimana caranya biar mereka tuh nyaman untuk melihat kamar, mereka lihat dengan suasana di villanya kayak gitu Mbak ya. Oke, mungkin dari poin-poinnya itu Mbak, mungkin saya tanya, ada nggak sih pertanyaan dari tamu tuh yang paling sering ditanyain sama tamu tuh kayak gitu? Misalnya tamu tuh paling sering nanya apa sih waktu on-site visit? Yang paling sering ditanyain harga sih, harga yang dia sering tanya. Baru datang itu artinya udah selesai lihat kamar, pasti dia akan nanyain harga dulu. Karena musim sekarang ini ya, kalau musim seperti pandemik ini ya, bukan dulu. Sekarang ini kalau yang saya bilang sekarang saat musim pandemik ini, dia pasti menanyakan harga dulu. Menanyakan harga, kemungkinan untuk menyesuaikan budget dari tamu kali ya, saya juga tidak tahu, pasti dia menanyakan harga dulu. Oke, nah biasanya Mbak kalau misalnya kan on-site visit tuh, jadi sebelum on-site visit tuh biasanya dari Bukit Vista tuh ada info nggak sih sama Mbak Tudian, nanti kalau misalnya tamu visit ini kasih harga segini ya Mbak gitu, pernah nggak diinfo atau belum pernah?
Pernah, pernah. Kalau biasanya Bukit Vista bisa ngasih tahu pas Bukit Vista nelpon Mbak akan ada fit begini pasti saya tanyain harganya berapa. Dia juga ngasih tahu harganya sekian Mbak. Gitu aja sih kita komunikasi apa namanya kalau memang ada seperti itu pasti komunikasi dengan agent. Artinya saya menanyakan harga dulu baru nanti saya biar bisa saya handle tamunya gitu biar tidak bingung nanti gitu aja sih. Misalnya saling ngasih tahu harga dulu sama saya dengan agent gitu. Oke, berarti udah ada pre-information gitu Mbak ya sebelum on-site visit. Jadi biar Ya, komunikasinya jadi ya, satu lah sama kayak gitu nanti gimana sama tamunya gitu. sama, benar. Ya, Oke. Nah, berhubungan sama, waktu kan biasanya tamu nanya harga nih Mbak ya, dealing gitu kan biasanya itu saat-saat lagi dealing gitu ya, jadi budget sama tamu atau segala macam. Nah, jadi untuk misalnya tamu nih, misalnya dia bilang nih gitu, misalnya ada tamu yang datang kayak, "Oh saya boleh nggak booking di sini langsung?" Gitu, kayak gitu. Jadi, tanpa harus ke Bukit Vista. Biasanya Mbak gimana sih cara menanganinya gitu? ya. Kalau kayak gitu kan kita kan sudah konfirmasi sebelumnya dengan Bukit Vista Mhm, kan, artinya kita sudah satu 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 apa namanya satu kata istilah satu kata bahwa harga sekian. Saya terima bookingannya itu, saya terima, mhm, silahkan. Anda Bapak mau membayar atau Bapak Ibu atau Mister siapa mau membayar secara tunai atau secara transfer. Nanti pasti saya tanyakan ke kalau memang secara transfer kan nanti transfernya langsung ke saya mintakan gini ke Bukit Vista nomor rekening atau bagaimana kayak gitu. Kalau memang dia mau bayar tunai langsung di sini, saya terima juga. Itu kan saya harus menerima keinginan tamu apa keinginan tamu saya harus layani dengan baik gitu. mhm. Jadi kalau memang dia mau bayar tunai saya terima. Nanti bagaimana perhitungan saya nanti sama Bukit Vista seperti itu. Pas tetap koordinasi dengan Bukit Vista kayak gitu koordinasi dengan Bukit Vista. Oke, thank you Mbak. Berarti sistematisnya tuh waktu tamu nanya harga, dealing segala macam, berarti, untuk masalah dealing itu lebih, fleksibel ya kalau dari Mbak Tudian ya. Jadi kalau misalnya tamunya memang nggak mau ribet nih, Ya, setelah misalnya Mbak Tudian, ngeliatin dia kamar uh-uh. segala macam, tamunya tertarik, terus dia misalnya mau tinggal besok. Terus, misalnya tamunya nggak mau pusing lagi ngontak Bukit Vista untuk dealing segala macam, misalnya Mbak Tudian bantu Bukit Vista untuk dealing, cuman nanti tetap, akan Ya, Eee, apa namanya, artinya sesuai koordinasi agreement-nya dengan gitu. Jadi pembayaran komisi segala benar macam ya, akan benar. diurus nanti belakangan kayak Iya, gitu. Yang penting tamunya stay dulu gitu ya. ya. Yang penting tamunya senang dulu. Jadi tamu senang, dia juga kan kontak apa bookingannya untuk visit pertama itu kan sama Bukit Vista otomatis Mhm. sama Bukit Vista juga dia suka sama uh, properti di sini yang dia lihat juga pasti akan suka juga kan. Jadi kita harus menerima apa keinginan tamu itu apa yang buat tamu senang kita harus layani dulu kayak gitu. Oke, siap siap, thank you, Mbak. Nah, mungkin, itu kan tamu onsite visit, Mbak, ya dari Bukit Vista ya contohnya. Nah, misalnya pernah nggak sih, Mbak, misalnya, ada tamu nih datang gitu, nggak dari Bukit Vista gitu misalnya, Bukit Vista nggak ada nginfo ini. Pernah nggak, Mbak, Tudian dapat tamu datang ke sini, terus dia tiba-tiba kayak, "Oh, saya mau lihat-lihat kamar, mau nyari kamar," gitu, "saya mau booking di sini." Pernah nggak gitu, Mbak? Ada tapi tetap saya suruh tamunya untuk booking langsung ke Bukit Vista kayak gitu silahkan kita ada kalau bapak atau ibu mau memesan kamar kami bisa langsung lewat uh, ini saya kasih tahu dah di Bukit Vista kayak kayak gini bisa dia itulah langsung ke Bukit Vista silahkan nanti setelah selesai proses pembayaran atau apa bisa langsung ketemu dengan saya di sini saya gituin aja langsung sama Oh, tamunya langsung saya booking langsung ke Bukit Vista kayak gitu. oke, siap, thank you, Mbak. Jadi Hmm. sebenarnya sih mungkin sedikit yang, sedikit saya cerita dikit, Mbak, ya. Jadi sebenarnya, kita kan kadang-kadang ada tamu datang tuh ke villa gitu. Kadang-kadang ada tamu villanya itu terpencil atau guest house-nya terpencil di dalam, tapi tetap ada tamu ke sana gitu. Nah, dari Mbak Tudian pernah pernah terpikir nggak sih tamunya tuh tahu tempat saya itu dari mana gitu? Mhm.
Oh kayak gitu. Pasti pasti kadang kamu tahu villa saya ini dari mana. Kadang saya seperti itu, kadang juga tanya, dan dia juga bisa bilang, oh saya lihat dari itu dah Bukit Vista kayak gitu. Dia lihat dari situ informasinya, karena datang ke sini kayak gitu. Oh ya, kita memang ada ke apa kerjasama dengan Bukit Vista. Kalau untuk itu silahkan bisa langsung booking dengan Bukit Vista. Dengan saya juga di sini sebagai penerima tamunya. Kalau memang sudah apa artinya sudah siap, artinya udah pembayaran, saya nanti saya penerimanya di sini, saya gituin aja. Oh, oke, thank you Mbak Tudian. Jadi ini saya mendeteksi kayak ini ada salah satunya kayak kerjasama lah, loyalitas dari partner itu tetap kita kan artinya kerjasama, nanti dari Bukit Vista bantu marketing, pemasaran segala macam kayak gitu. Jadi dari partner juga support kita gitu, karena kan kita kan kerjasama nih gitu. Jadi kalau misalnya Bukit Vista sendiri pun kita juga mendapatkan artinya revenue itu pendapatan dari based on komisi juga Mbak ya. Jadi kalau misalnya memang selama ini misalnya dari partner misalnya ada tamu datang atau on-site visit langsung di-handle partnernya tanpa ternyata nggak dikasih tahu Bukit Vista bahwa tamunya tinggal di sana. Kadang-kadang kita juga kayak udah berusaha nih keras gitu. Cuman kita jadinya nggak dapat pendapatan karena diambil langsung sama owner gitu, kadang-kadang masih ada. Jadi eh, artinya kan kita kan juga sebagai tim, anggaplah saya bekerja segala macam sini, jadi itu akan mendapatkan efek dari salary segala macam kayak gitu, karena itu kan kita di sini kerjasama, kita berusaha biar bareng-bareng lah gitu dapat kerjaan gitu. Artinya kan udah dari owner juga udah lumayan nih dapatnya sekitar ya 70% ke atas gitu. Jadi Bukit Vista sedikit aja tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu gimana sih owner juga dapetin tamu gitu. Jadi dari cerita Mbak Tudian sih saya terinspirasi sekali gitu ya. Jadi owner-owner seperti ini yang sebenarnya kita pengenin gitu. Jadi kita artinya bekerja sama, sudah punya agreement di awal, kita komitmen gitu, sama-sama gitu. Tamu dari manapun sini kita bekerja sama lah agar sama-sama dapat rezeki gitu. Artinya kan kita nggak tidak berusaha mengambil rezeki orang atau gimana, tapi kita berusaha sama-sama untuk saling berbagi gitu Mbak ya. Ya, kalau saya sih seperti itu ya, Kak. Saya komitmen karena memang saya kerjasama dengan Bukit Vista, saya sangat suka. Dari awal sudah seperti itu, saya tidak mau lagi. Memang kalau memang udah ada, anggap saya kayak gimana ya? Saya amat kerja gitu loh, kayak kerja dengan Bukit Vista kayak gitu. Jadi kan saya sebagai pegawai saya harus melapor kepada atasan kayak seperti itu, kayak begitulah saya perlakukan hubungan kerja sama ini, seperti itulah saya perlakukan karena saya berasal dari, saya juga dulu kerja kayak gitu. Jadi kita sama-sama lah, nggak mau saya seperti itu. Artinya koordinasi yang baik antara saya dan saya jalin koordinasi yang baik dengan agent kayak gitu Oke, sih. siap Mbak. Nah, Saya seperti itu yang oke, jadi dari mungkin kita masuk ke sesi ini Mbak ya, partnership ya. Jadi menurut Mbak Tudian itu dari Mbak Tudian sendiri kan Mbak Tudian barusan bilang kayak kita sebagai saling kerja sama lah gitu. Artinya namanya kerja sama kan artinya kerja bareng-bareng gitu Mbak ya. Dari menurut pendapat Mbak Tudian pribadi ini kerja sama itu Mbak Tudian tuh gimana sih gitu? kerjasama. Artinya kalau kita sudah komitmen dari awal, punya agreement, artinya dengan suatu perusahaan lah istilahnya gitu, seperti saya dengan Bukit Vista, saya tetap komit kalau memang kita bekerja sama-sama mensupport. Kalau seandainya memang ya datang sendiri tanpa dia menghubungi agent, saya tetap berkoordinasi dengan agent yang Bukit Vista. Artinya masalah datang mau menginap, nanti saya minta bantuan juga.
sangat sangat suka sekali bekerja sama dengan Bukit Vista ini, karena memang sudah terbukti ya dari awal saya ikut sudah bisa mendatangkan tamu seperti itu, seperti yang saya bilang dari awal tadi. Kalau apa artinya ya, kerjasama itu ya saling apa istilahnya ya, saling bantu. Modalnya kalau saya tidak bisa, Bukit Vista yang menjelaskan. Kalau Bukit Vista sekiranya kurang informasi dari saya, mungkin saya bisa bantu untuk menjelaskan seperti itu. Sangat penting kerjasama itu bagi saya untuk membangun suatu usaha ya, harus punya relasi kayak gitu, harus punya saling koordinasi yang baik kayak gitu aja sih. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Oke, makasih Mbak Dian. Menarik sekali ya. Jadi dari pengertiannya Mbak Dian tuh, kalau Tani bisa lihat tuh udah sangat konkret sekali gitu. Jadi udah Mbak Dian benar-benar memahami apa sih kerjasama itu kayak gitu. Nah, mungkin dari kita juga kita berusaha terbaik mungkin untuk menjalin hubungan kerjasama itu Mbak ya kayak gitu. Jadi kita tetap saling koordinasi, memberikan informasi kayak gitu ke Mbak Dian, karena yang kayak Mbak Dian tadi bilang, dalam suatu usaha itu kan tidak mungkin tidak ada kerjasama gitu untuk dalam suatu usaha ini. Kita nggak mungkin sendirian aja bisa jalan gitu tanpa adanya kerjasama kayak gitu. Nah, dari cara-cara itu mungkin Mbak Dian ada nggak sih tips atau cara gimana sih cara menjalin kerjasama itu biar tetap solid kayak gitu Mbak? Nah, antara partner sama Bukit Vista. Ya sih, seperti itulah. Jangan mengingkari, artinya mengingkari kerjasama. Istilahnya kayak ada tamu datang kita tutupi kayak gitu. Artinya tetap kita koordinasi, tetap komunikasi kayak gitu. Modelnya seperti apa yang tidak saya ketahui, masalah properti atau masalah villa, saya telepon Bukit Vista, saya menanyakan bagaimana cara saya. Sepertinya kalau kayak menghandle tamu juga, apa yang kekurangan dari saya yang saya tidak tahu, saya tanyakan ke Bukit Vista. Kalau seandainya ada tamu begini, gimana caranya saya handle kayak gitu. Saya telepon seperti siapa, Tendi yang sering saya ajak kan, atau siapa di grup kita itu, pasti saya sering bertanya kayak gitu. Pokoknya biar sering mengabari, pokoknya biar kita tetap saling memberikan informasi lah gitu, kayak gitu. Menurut saya biar kerjasama itu tetap solid ya. Kalau tidak ada komunikasi kayak gitu kan, gimana bisa kerjasama yang solid? Menurut saya seperti itu sih, artinya komunikasi ya, komunikasi. Oke, menarik sekali Mbak Dian ya. Jadi saya juga jadinya ikut terinspirasi lah gitu. Jadi dalam sebuah kerjasama itu yang untuk menjalin hubungan tetap komunikasi nomor satu gitu. Komunikasi nomor satu, transparansi juga ya nomor dua Mbak Dian ya. Gimana kita secara transparan gitu kerjasama. Kalau memang ada masalah ya ceritakan gitu. Kita mencari solusinya bersama kayak gitu. Itu kerjasama yang solid lah jadinya gitu, karena kita berusaha sama-sama untuk mencari jalan keluar kayak gitu Mbak ya gitu. Jadi saya mungkin nggak ragu lagi gitu, sama kita kan udah pandemi ini hampir 1,5 tahun lebih lah Mbak ya gitu. Jadi di masa ini tuh Tiang masih lihat kayak dari Asri Village sendiri masih tetap kualitas propertinya masih dijaga dari Mbak Dian gitu. Kita juga masih mencoba mengirimkan beberapa tamu untuk onsite visit, untuk stay segala macam gitu. Jadi kalau kerjasama udah solid kayak gini, udah bagus, jadi kita bisa survive gitu. Nah, di masa sesulit apapun kita berusaha survive kayak gitu. Karena kalau nggak ada hubungan kerjasama yang bagus itu, komunikasinya udah pincang gitu, jadi otomatis nggak akan bagus. Jadi mungkin dari kualitas propertinya akan menurun kayak gitu, dari segi tamu yang stay itu akan ada komplain segala macam kayak gitu. Jadi kalau memang kualitasnya udah bagus, komunikasinya mungkin kayak ini, kita punya tamu stay nggak ya, masalah komplain nggak terlalu besar-besar banget gitu. Jadi tamu pun enak stay-nya kayak gitu Mbak ya. Jadi mungkin ini dari kami dari Bukit Vista itu
ya berharaplah jadi untuk agar tetap mempunyai hubungan yang baik seperti ini ke depannya sama Mbak Tudian kayak gitu. Kan siapa tahu Mbak Tudian ada rezeki buat lagi satu di mana, buat lagi nambah, siapa tahu ada rezeki kan kita jadinya oh nambah lagi Astaga tambah loh, lagi gitu. astaga. Siap. Oke, nah jadi di sini ada Yang jelas saya tetap bekerja sama ya. dengan Bukit Vista karena sudah klik gitu loh, sudah suka dengan kita berteman gitu antara saya dengan rekan-rekan tim di Bukit Vista. Saya suka banget. Oke, ya jadi ya sih mungkin dalam suatu usaha tuh kita yang penting dalam kerjasama tuh suka dulu, kita ada passion dulu di sana Mbak. Jadi kayak udah suka menjalaninya ya kedepannya nggak akan ada masalah gitu. Kalau dari awal udah kayak nggak suka, udah malas komunikasi segala macam, mungkin nggak akan lama sih kerjasamanya itu kayak gitu. Akan ada masalah terus lah dalam kerjasama kayak gitu Mbak ya. Iya. Oke, nah sekarang mungkin ada beberapa nih, mungkin satu pertanyaan lah sebelum saya akhiri nih sesinya. Mungkin dari beberapa ada nggak sih pertanyaan ke Mbok Tudian nih mungkin? Oke, makasih Dendi. Siap. Kalau saya dengar tadi kemudian tuh udah mendescribe semua segala macam ya, tentang bagus-bagusnya Bukit Vista segala macam. Tapi yang pengen saya sebenarnya, kita kan masih jauh dari sempurna Modian. Mungkin dari Modian tuh ada feedback atau apa sih yang perlu di-improve oleh Bukit Vista, mungkin bisa didengar sama tim-tim yang lain dari rekaman ini kan. Mungkin dari Asri Pilit, mungkin apa yang perlu di-improve dari Bukit Vista, mungkin apanya, mungkin jawab WA-nya lebih cepat atau bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan begini Mbak, kita kan memberikan tamu istilahnya, mungkin Mbak udah mengerti kan pertanyaan saya yang pertama kan Mbak? Iya. Terus yang kedua biar sekalian aja jawabnya. Misalnya gini, karena tamu yang dari onsite visit yang diarahkan oleh Bukit Vista, misalnya harganya 100.000 gitu misalnya ya, dari Bukit Vista, itu kan udah dihitung istilahnya ditambah pas komisi segala macam kan untuk Bukit Vista dan juga Asri Pilit. Mungkin nanti pas tamunya check-in ke sana itu mungkin dealing seperti yang tadi bilang itu dealing kan, dan budgetnya dia nggak masuk untuk 100.000 gitu misalnya. Misalnya dia budgetnya 70.000 atau 80.000 gitu. Menurut Modian tuh solusinya seperti apa? Itu aja sih dua pertanyaan saya kemudian. Mungkin bisa dijawab. Oke, silakan. Itu aja sih. Terima kasih ya Pak Rafiq ya, sebelumnya kita juga sering komunikasi di grup ya. Ya betul. Di chat grup. Pak Rafiq paling cepat dah jawabnya. Kalau menurut saya hampir tidak ada sih untuk apa yang harus diperbaiki dari Bukit Vista. Saya rasa sih hampir tidak ada ya. Mungkin kalau memang catnya agak lama itu ya wajar ya, mungkin sibukan banyak yang harus dihandle, bukan properti saya aja gitu ya Pak Rafiq. Nggak ada sih, karena saya lihat waktu inspection waktu ini kayak Tendi inspection kebersihan dicek, kebersihan saya bagaimana, nanti dikasih solusi saya Mbak begini kebersihannya kurang agak gini, oh ya nanti saya staf saya yang saya ajak kerja untuk membersihkan saya kasih tahu dah begini. Kalau billing kayak gitu semuanya aman bagi saya ya, pembayaran kayak gitu lancar semuanya. Menurut saya sih hampir tidak ada yang harus saya bilang harus perbaiki gitu ya Pak ya. Seperti itu sih kalau saya sama ini ya, selama ini saya 1 tahun 8 bulan kerja sama ini ya, tidak ada keluhan untuk Bukit Vista sementara ini. Kalau masalah tamu yang Bapak bilang tadi apa? Tidak punya budget ya. Menanganinya itu kadang saya sendiri bisa ngajuin kita butuh tamu
tamu ya untuk operasional kayak gitu. Kalau memang tamu itu budgetnya sekian, saya bisa kasih tahu ke agent untuk dikasih diskon lah kayak gitu. Karena musim seperti ini juga solusi saya sih seperti itu. Sesuaikan ya biar saya juga bisa operasional saya jalan gitu. Ya, nanti siapa tahu dengan satu tamu itu rekanannya ada lagi yang suka kayak gitu Pak. Oke, jadi mboknya fleksibel lah intinya kayak begitu kan. Ya fleksibel lah Pak, seperti itu. Oke, gimana Pak Nah, Rapi? itu aja sih Chan. Udah menjawab nggak kira-kira pertanyaannya Pak Rapi? Sudah. Oke, thank you ya Mbak Tudian sama Pak Rapi. Nah, jadi seru sekali sih mungkin hari ini. Jadi dari Mbak Tudian udah ngasih inspirasi. Mungkin dari untuk partner-partner lain juga ini tips lah gitu. Jadi gimana sih cara menjaga hubungan yang baik, kerjasama, karena kan kita udah agreement di awal gimana kita mau bekerja bareng-bareng, gimana. Nah untuk seperti yang tadi Mbak Tudian masalah harga segala macam itu mungkin sebelum nolak tamunya mungkin kita koordinasi dulu gitu. Misalnya tamunya memang budgetnya misalnya 2 juta gitu, mungkin dari kita tawarin 3 juta, mungkin kita koordinasi. Nah kalau misalnya kayak gitu gimana nih solusinya gitu, kita terima nggak segala macam. Tapi seperti yang Mbak Tudian tadi bilang, nah mungkin di awal mungkin kita kasih stay dulu, kita lihat gimana perkembangan 1 bulan gitu misalnya. Siapa tahu dia ngajak temennya suka tinggal di sini, atau misalnya dia malahan pengen extend segala macam, itu kan lumayan untuk cover operasional Mbak ya, kayak bayar wifi, air, listrik itu seukuran uang 2 juta tuh sebulan udah bisa lumayan cover lah gitu. Artinya daripada kosong kamarnya, ada sarang laba-laba segala macam, mendingan ada orang yang hidup di dalamnya gitu untuk sambil dia juga jaga sambil kita aktivitas kayak gitu Bu ya. Ya, prinsip saya sih yang penting kamu itu suka dulu gitu loh. Ya. Suka dulu dengan properti saya, dengan villa saya, masalah harga kita bisa atur nanti gitu. Menurut saya seperti itu. Suka itu membuat saya itu juga happy ya, punya rumah, punya desain disukai orang. Itu yang susah kita cari, disukai gitu aja. Oke, siap. Wah, bagus sekali dari Mbak Tudian ini ya. Oke deh, thank you Mbak Tudian ya. Jadi mungkin nih waktunya kita ambil sekitar sejam ini untuk sharing-sharing ini, tapi manfaatnya ini untuk ke depannya itu sangat bagus sekali sih untuk partner-partner lain juga bisa menginspirasi gimana ke depannya kita untuk menjalin kerjasama, dan mungkin Mbak Tudian ini bisa jadi salah satu inspirasi lah untuk partner lain kayak gitu di Jogja maupun di Nusa Penida, di Jimbaran, Canggu, di mana-mana gitu untuk semua partner Vista kayak gitu. Nah untuk video ini juga nanti kita akan sharing ke partner-partner lain, jadi jangan lupa ditonton. Nah jadi kalian bisa inspirasi kalau kalian ada pertanyaan, atau mungkin dari partner-partner lain yang ada di Jogja segala macam mau main ke Bali gitu, bisa tinggal di sini juga, nanti tinggal koordinasi sama Mbak Tudian dari Astri Affiliate, nanti siapa tahu dari partner lain mau tinggal di sini, nah kan bisa kayak gitu juga kan nanti gitu. Oke deh. Ya, gampang sama saya. Kalau saya itu pertemanan, persahabatan itu adalah utama bagi saya. Jadi tidak lupa juga kalau mengelola bisnis seperti itulah. Harus relasi, harus mengajak orang itu seperti sahabat sendiri kayak gitu. Jadi ya sepertilah. Oke, thank you Mbak Tudian ya. Mungkin yang terakhir kita bisa foto bareng Mbak ya sebelum ini ya. Oke, mungkin saya mau ambil fotonya. Saya mau. Boleh. Oke. Nah. Oke, saya stop share screen-nya dulu. Oke, ini Mbak ya. Ya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi Mbak. 1, 2, 3.